Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Oke, ini keadaan lagi di pinggir jalan ya teman-teman ya. Masih ngebit nyari satu orderan lagi, ngepasin 30 trip. Nah, ini ada info yang cukup agak bikin panik ya teman-teman ya, khususnya untuk para pemain sortir. Nah, ini di sini ada notif beberapa teman-teman kita yang udah dapet notif mulai di hari ini, tepatnya di 13 November 2024. Ada pembaruan tertib jack ya teman-teman ya. Ini sebetulnya bukan pembaruan teman-teman ya. Ini tuh tertib jack ini udah ada lama teman-teman ya. Mengenai mengabaikan order nih, yang ini nih, yang mengabaikan order, menolak, membatalkan bid. Ini termasuk dalam pasal-pasal yang tertera di aplikasi GoPartner ya, di tata tertib sanksi ya. Kalau teman-teman lihat di fitur bantuan, terus tentang tata tertib Gojek gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pada panik teman-teman ya. Nah, sekarang saya buat logikanya. Ini yang jadi rancu yang mengabaikan teman-teman nih. Yang membingungkan mungkin kata-kata mengabaikan, antara ada dua makna. Ada dua makna sebenarnya dan ada dua makna yang langsung ditanggapi oleh teman-teman, yaitu tentang sortir, menyortir, melewati ya teman-teman ya, maknanya itu. Tapi ada makna yang sebenarnya, nanti saya jelasin. Nah, sekarang logikanya gini teman-teman ya. Di GoPartner ini kok ada namanya fitur manual dan autobid. Nah, kenapa fungsinya ada fitur itu? Kalaupun saya jelasin dulu ya. Kenapa selama ada fitur manual dan autobid, selama itu pula kalian pikir sendiri logikanya gitu. Saya mau tarik dulu ke sana sebelum sampai ke peraturan-aturan atau pasal-pasal yang terdapat di tata tertib Gojek ya teman-teman. Nah, langsung aja ke tata tertib Gojeknya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya langsung ngarahin ke tata tertib Gojeknya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang agak lumayan panik tadi sempat panik ya teman-teman grup khususnya. Nah, ini ada di sini teman-teman ya, pelanggaran tingkat 4. Nah, ini kita harus ketahui dulu teman-teman ya, pelanggarannya berdasarkan pelaporan atau berdasarkan terdeteksi sistem. Nah, artinya ini pelanggaran-pelanggaran yang di sini termasuk ke dalam pelaporan, artinya pelanggaran yang dilaporkan oleh customer itu sendiri. Nah, kita harus pahami teman-temannya itu dulu. Terus ada yang pelanggaran terdeteksi sistem. Nah, di pelanggaran terdeteksi sistem ini nggak ada ya tentang mengabaikan, membatalkan, atau meminta pelanggan membatalkan order, nggak ada. Yang ada di sini pelanggaran berdasarkan pelaporan. Nah, ini harus kita bedakan dulu sebelum sampai ke pembahasan ini teman-teman ya. Nah, ini terlalu sering mengabaikan atau menolak atau membatalkan atau meminta pelanggan untuk melakukan pembatalan layanan dalam satu waktu tertentu. Nah, artinya dalam satu waktu tertentu tidak ada batasan waktu, nggak ada waktu tertentu ya teman-teman ya. Tapi ada kasus di mana bisa dilaporin kalau customernya kesel teman-teman ya. Kalau customernya kesel, nunggunya lama gitu, merasa bentar teman ya. Soalnya di pinggir jalan teman-teman ya. Nah, nih kita harus garis bawahi kata mengabaikan dulu teman-teman. Nah, mengabaikan. Nah, di sini saya mau jelasin kata mengabaikan ini. Mengabaikan yang dimaksud mengabaikan dalam pasal ini, pasal pertama yang pelanggaran kelima, itu adalah mengabaikan jika kita sewaktu dapat orderan nih, ya, kita cocol atau kita autobid. Nah, mau goret, mau food, mau gosen, itu kita nggak ada respon sama sekali, kita diemin, kita cuekin, kita nggak tanggepin. Chat, misalkan customer udah ngechat kita berkali-kali, kita diemin aja supaya, biasanya begini kan kasusnya, supaya
customer yang cancel. Betul nggak kayak gitu? Terutama pemain gore tuh kadang-kadang kalau ada kasus begini suruh buru-buru cepet gitu ya. Kadang-kadang suka sensitif teman-teman ya, merasa dirugikan duluan, kena mentalnya dulu. Wah, ngapain sih cepet-cepet, udahlah digantung aja, biarin dia cancel kan gitu, kurang lebih kayak gitu ya ilustrasinya. Nah, itu termasuk ke dalam mengabaikan teman-teman ya. Jadi makna sebenarnya itu teman-teman ya, bukan makna mengabaikan melewati order. Nah, sekarang saya bawa ke faktanya ya. Jika kalau emang yang dipermasalahkan, yang disanksi itu kita nyortir dalam artian melewati order. Nah, ini kan pelanggaran berdasarkan pelaporan ya. Nah, kalau kita ngelewatin order 400 nih, ibarat kata ya, logikanya ya, kita lewatin. Itu kan nggak ada di riwayat ya kan, nggak ada di riwayat apa, di riwayat orderan, tahu nggak? Di riwayat orderan tuh yang ada riwayat orderan GK sekian RB sekian. Nah, itu yang kita selesaikan atau yang kita batalin. Yang kita batalin. Nah, kalau secara pemahaman memaknai mengabaikan itu menyortir dalam artian melewati, itu masuk logika nggak kira-kira? Kan enggak. Itu CS customer itu bisa ngelaporin dari mana? Nggak ada datanya teman-teman. Kalau dilewatin nggak muncul di dia. Yang muncul itu kalau orderan udah kita cocol, ada riwayat chatting. Nah, itu bisa dilaporin. Itu termasuk ke dalam mengabaikan dengan makna sesungguhnya. Jadi jangan sampai ada isu di mana kata-kata mengabaikan ini diartikan ke dalam menyortir, melewati. Itu nggak mungkin. Kalau menyortir berapa ratus gitu terus dilaporin, itu nggak bisa, nggak ada datanya. Customer nggak ada rujukannya. Yang mana-mana yang harus dirujuk karena nggak ada riwayat di dia pun. Di aplikasi Gojek Customer pun nggak ada teman-teman ya. Nah, itu dulu logikanya, nyampe nggak? Udah nyampe ya, mudah-mudahan sampai sih ya. Pemahamannya sampai ke sana dulu. Jadi kesimpulannya adalah menyortir atau melewatkan order aman. Yang nggak aman ini teman-teman ya, kita udah nyocol, kita abein, kita cuekin, kita nggak tanggepin. Apalagi sampai customernya udah ngechat gitu, kita cuekin, kita diemin aja. Nah, itu bisa diindikasikan ke dalam pelanggaran. Nah, celakanya kalau customernya udah bikin laporan. Nah, ini bikin laporan ke email. Nah, itu baru namanya pelanggaran, termasuk ke dalam sanksi, langsung PM. Kan tingkat 5 kan, ini langsung ke PM berarti ya. Kalau tingkat 5 harusnya ya. Bukan suspend 7 hari dulu langsung ke PM malah tuh. Itu pun kalau terlalu sering. Artinya lihat setelah ada laporan itu customer Gojek yang terkait itu pasti ngecek dulu riwayat kita ke belakang. Ada nggak beberapa orderan yang diabaikan beberapa kali atau udah terhitung beberapa kali. Itu ada database-nya teman-teman ya. Dari misalkan dari dapat order itu dia memprosesnya berapa menit, berapa jam, itu ada teman-teman ya. Dia mengabaikan udah berapa kali. Nah, petugas terkait juga merujuk ke sana, nggak melulu ada laporan langsung seketika dikasih juga, tetap ada rujukan ke belakangan. Kan ini bahasanya terlalu sering ya, bukan hanya sekali tapi terlalu sering, ada historis di belakangnya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan infonya ini bermanfaat supaya nggak ada kepanikan lagi, nggak ada kebingungan lagi kalau buat pemain sortir ya. Kalau logika aja, kalau nyortir kenapa Gojek bikin autobid sama manual, kan logikanya begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan dipahami dan cukup memberikan masukan atau menjadikan referensi konten kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin agak bising-bising. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.